يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون. يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون. يا من أحال النار حول خليله. Kesehatan fisik dan kesehatan psikis itu adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ditanya mana yang penting, mana yang lebih penting, nggak bisa dibilang karena saling nempel. Jadi dua-duanya penting. Keterkaitannya itu bukan hanya kayak sejalan, tapi memang udah nempel. Apa-apa yang berdampak pada kesehatan fisik itu pasti akan memberi dampak pada kesehatan psikis. Begitu juga sebaliknya, apa-apa yang berpengaruh pada kesehatan psikis pasti akan langsung berdampak juga pada fisiknya. Contoh, kalau misalnya kita lagi sakit perut ya atau pusing gitu, mood kita langsung beda kan, nggak enak gitu. Ketika kita lagi dalam kondisi fisik yang tidak, ya nggak enak ya kurang enak, terus nanti ada diajak ngomong sama orang lain, pasti respon kita akan berbeda ketika kita lagi kondisi fisiknya baik-baik saja, nggak kenapa-napa. Ya bisa jadi orang kalau lagi pusing, lagi sakit perut gitu, ditanya nggak mau jawab, atau jawabnya ketus, atau di em, malah dimarahin gitu ya, akan berbeda. Nah, itulah makanya kesehatan fisik dan psikis itu adalah satu kesatuan. Gitu. Nah, em, keluarga menurut banyak pandangan tokoh psikologi adalah suatu hal yang paling penting atau paling berpengaruh dalam perkembangan seorang anak. Kenapa kita sebut anak? Karena kita semua manusia itu berangkat dari menjadi seorang anak, ya. Nggak tiba-tiba kita lahir menjadi orang dewasa, apalagi sudah menjadi orang tua. Enggak. Kita terakhir bayi, lalu jadi anak-anak. Nah, pembentukan karakter atau sifat individu itu bermula dari sejak kita lahir, ya. Jadi seperti apa pengaruhnya, seperti apa lingkungan yang didapatkan ketika kita masih anak-anak, itu pasti akan berpengaruh pada perkembangan si anak tersebut, ya kita. Nah, sementara keluarga itu yang paling memberikan pengaruh. Lingkungan pertama yang ditemui oleh seorang anak dari ya kita lah itu adalah keluarga, ya. Jadi mm, nggak bisa dipungkiri, bukan cuma nggak bisa dipungkiri, harus selalu diingat bahwa keluarga, keluarga, ya. Sehingga apa yang kita lakukan sekarang ini, gimana caranya untuk kita bisa menjadi orang yang sebaik-baiknya dalam keluarga kita masing-masing, itu harus banget dikuasai ilmunya. Makanya tadi saya juga awal bilang bahwa yang namanya belajar parenting, belajar bagaimana menjadi ibu yang baik, ya, itu dimulai dari sejak sebelum menikah. Jangan nanti sesudah punya anak baru, oh iya sekarang masih belajar parenting nih karena sudah ada anaknya gitu. Jangan. Ya, dicicil, dicicil dari sejak sebelumnya. Nah, ini keluarga saya. Saya juga sama ya, punya dua orang putri. Dan yang kecil itu usianya 10 tahun, sekarang kelas 4 SD. Si kakak alhamdulillah sudah bekerja, jadi usia 22 tahun. Jarak usianya 12 tahun. Ya, alhamdulillah. Jadi saya merasakan perbedaan dua apa ya? Dua gaya parenting untuk generasi yang berbeda. Yang satu Gen Z ya, yang satu lagi masih Gen Alpha nih. Kita belum lihat akan seperti apa. Jadi untuk yang si kakak Gen Z, pada waktu dia masih kecil ya, balita sampai ke remaja, itu berarti kan kira-kira 12 tahunan yang lalu ya, 12 sampai 15 tahun yang lalu, itu pola parenting seperti apa yang sangat ditonjolkan dan trending lah gitu ya. Dijalankan, diterapkan, sehingga ternyata memang memunculkan hasilnya adalah anak-anak yang seperti Gen Z sekarang ini. Oh, ternyata parenting yang seperti dulu itu hasilnya
itu kayak gini. Ya, sebagaimana Gen Z yang ya lagi sering menjadi pembahasan ya, generasi strawberry lah, apalah-apalah gitu. Nah, sekarang dengan adanya eh, topik permasalahan yang mulai muncul lagi ya, yang tadi itu generasi strawberry lah, Gen Z yang banyak masalah lah, inilah, itulah, ini, itulah. Itu kan sebenarnya hasil dari parenting. Apa-apa yang dirasakan, wah ternyata ini kurang tepat nih, ternyata kalau kita memperlakukan seperti itu, hasilnya akan begini. Itu sekarang mulai lagi nih, ada perubahan-perubahan atau em, ya revisi lagi ya, gaya parenting yang kayaknya jangan kayak gitu lagi deh supaya supaya tidak terbentuk lagi nih generasi yang seperti sekarang ini. Atau ada hal juga, nah ini nih caranya benar nih bagus soalnya tercipta nih generasi yang diharapkan seperti sekarang ini kayak gitu. Ya. Nah, dalam keluarga artinya em, peran orang tua itu yang utama ya. Bisa dikatakan seorang individu itu merupakan produk dari asuhan orang tua atau keluarganya. Kalau kita sering dengar ya misalnya yang seringnya sih misalnya tentang anak yang bermasalah gitu ya. Entah dia nakal atau apalah-apalah gitu, celetukan yang kita suka dengar adalah ih anaknya nakal gitu misalnya. Anaknya nakal banget sih. Siapa sih orang tuanya? Gitu ya, ditanya orang tuanya yang mana. Tapi itu memang benar dan memang seperti itu adanya. Seorang anak seperti apa, itu ya cerminan dari orang tua atau keluarganya. Kita bisa melihat nih anak berada di keluarga yang seperti apa. Sehingga kita bisa mencoba untuk memahami kenapa anak ini memunculkan perilaku-perilaku yang seperti ini. Punya pemikiran yang seperti itu. Kita harus lihat dari orang tuanya. Ya. Sehingga saya juga bisa bilang bahwa keluarga itu adalah pabriknya manusia. Seberapa seberapa bagus atau buruk ya pabrik, itu kan akan menentukan produk yang keluar itu seperti apa kualitasnya. Ya sama hal yang seperti pabrik mobil, pabrik motor, pabrik apapun, seberapa bagusnya pabrik tersebut ya akan mempengaruhi seberapa bagus atau buruknya produk yang dikeluarkan dari pabrik tersebut. Gitu. Jadi kalau dikata ingin punya generasi masa depan yang individunya baik-baik semua, ya artinya sekarang-sekarang ini kualitas dari keluarga, masing-masing pabrik ini harus dibikin bagus dulu, ya, dibikin bagus, dirapihkan, supaya nanti yang keluar nih, yang muncul hasilnya adalah orang-orang atau individu-individu yang juga baik adanya. Seperti itu. Tanggung jawab kita sebagai orang tua itu mempersiapkan anak-anak kita untuk membangun kehidupan yang sukses di kemudian hari, ya, dan mempersiapkan mereka untuk bisa mm, menghadapi berbagai kemungkinan di masa depan. Kita nggak tahu kemungkinan di masa depan itu apa yang akan terjadi, kita nggak tahu. Seringkali kita sebagai orang tua merasa paling tahu, ya, karena iya ini kan apa gunanya udah ngejalanin hidup udah 50 tahun lamanya, lebih tahu lah tentang kehidupan gitu. Nggak salah, memang betul pengalamannya sudah banyak sekali puluhan tahun. Tapi sebanyak-banyaknya pengalaman hidup kita dari sekarang ke yang lalu, nggak bisa juga kita dibilang kita tahu apa yang akan terjadi nanti di masa depan. Wallahu alam, nggak akan ada yang bisa tahu. Jadi sama-sama mempersiapkan yang perlu kita lakukan adalah memberikan bekal. Bekal kepada anak-anak untuk mereka nantinya bisa menghadapi sendiri kemungkinan-kemungkinan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Dan mereka sendiri yang menghadapi. Belum tentu kita ada untuk bisa mendampingi kan. Jadi tugas kita adalah mempersiapkan, memberikan bekal pada anak-anak untuk eh, punya kemampuan menghadapi berbagai situasi yang bisa aja terjadi di masa depan. Ya, seperti itu. Artinya, di sini penekanan lagi bahwa peran menjadi orang tua itu adalah sebuah peran yang sangat penting. Nggak bisa cuman ya udahlah jalinan aja nanti gimana lihat nanti. Gimana lihat nanti gimana anaknya deh. Ada yang anaknya mungkin mudah gitu ya, easy child katanya kan. Mudah untuk diatur, mudah untuk dididik. Ada yang susah. Ya nanti gimana lihat nanti aja deh. Nggak bisa lihat gimana nanti. Gimana pun nanti ya tetap sekarang ini harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Ya, akan dimulai dari niat.
ya niat kita eh, mau seperti apa mempersiapkan diri sebagai orang tua. Dan yang ada di sini semua Bapak Ibu semua yang ada di sini saya yakin punya niat dan tujuan yang sama, yaitu untuk bisa memperbaiki diri kita masing-masing sebagai orang tua yang sebaik-baiknya ya. Oke. Nah, ini ada ucapan dari Socrates, "To know thyself is the beginning of wisdom." Artinya untuk kita menjadi orang yang sebaik-baiknya, orang yang bijaksana adalah dimulai dari mengenali diri sendiri. Ya. Ini suatu hal yang hmm, apa ya? Nggak semua orang mengambil serius atau bahkan memikirkan betul ya tentang saya ini kayak apa sih? Saya ini orangnya seperti apa sih? Saya ini bagaimana sih? Karena merasa ya udah kan kita yang ngejalanin hidup kita sendiri ya kita yang iya diri sendiri nempel sama kita ya. Artinya merasa ya pastilah saya tahu tentang diri saya sendiri. Nah, padahal belum tentu. Belum tentu kita nempel kita menjalani diri kita ini belum tentu kita benar-benar memahami diri kita itu seperti apa ya. Dan ketika benar-benar ditanya terus orang tersebut benar-benar harus memikirkan apakah saya tahu tentang diri saya sendiri, banyak juga kasus yang ternyata dia tidak terlalu memahami dirinya sendiri. Kenapa bisa nggak memahami dirinya sendiri? Bisa jadi karena bukan cuman kayak nggak kepikiran, abai, atau bahkan bisa jadi nggak ingin, ya, merasa tidak ingin untuk mengenal dirinya sendiri. Sementara penting. Dan kenapa sih penting untuk kita harus mengenali diri kita sendiri? Ya, kesadaran diri, self-awareness ini adalah kemampuan untuk melihat diri sendiri secara jelas dan objektif melalui introspeksi pada diri sendiri. Manusia ini fitrahnya ya, bisanya tuh adalah melihat orang lain, ya. Kalau mengkoreksi orang lain itu bisa cepat. Tapi ketika diminta untuk introspeksi diri, mengkoreksi diri sendiri itu agak, oh enggak ada yang salah dengan saya gitu ya. Seperti itu. Ini juga terjadi pada saya juga gitu. Kita semua kurang lebih sama seperti itu. Nah, tapi dengan pemahaman yang sekarang ini saya ajak teman-teman semua untuk lebih punya self awareness yang lebih tinggi, kesadaran diri yang lebih tinggi. Coba yuk untuk kita bisa lebih kenalan lagi dengan diri kita sendiri. Nah, ini berguna untuk meningkatkan rasa percaya diri ya. Dimulai dengan mengenali potensi diri, ya apa-apa aja yang kita mampu lakukan, eh, kita rasanya tidak terlalu mampu atau tidak terlalu cakap lakukan, lalu mengolah potensi-potensi dan faktor yang mendukung dan lebih bisa menerima diri kita apa adanya. Kalau memang kita punya kekurangan-kekurangan, ya itu yang kita terima. Kekurangan itu misalnya ingin kita tingkatkan. Nah, kalau kita nggak tahu apa yang kita kurangnya lemah di mana, ya kita kan jadi nggak tahu apa yang harus kita tingkatkan. Jadi untuk mengenali kelemahan kita pun itu adalah suatu kepentingan agar kita bisa lebih meningkatkan kemampuan diri kita sendiri. Dan pada akhirnya itu akan membuat kita meningkat lagi rasa percaya diri dan tahu dan semakin terus tahu cara-cara untuk mengembangkan diri kita. Ya, jadi bisa dikatakan juga self awareness atau kesadaran diri adalah sikap upaya untuk memahami dan memperhatikan pikiran kita, perilaku kita, perasaan diri sendiri, serta dampaknya terhadap orang lain. Ya, jadi dimulai dari diri sendiri, lalu kita lihat dampaknya terhadap orang lain itu seperti apa. Dan ini adalah manfaat dari self-knowledge. Itu pertama untuk mencapai kebahagiaan. Saya yakin semua orang di muka bumi ini, dan artinya kita semuanya di sini, itu ingin mencapai kebahagiaan, ingin merasakan yang namanya bahagia, ya, bahagia di dunia dan akhirat itu tentunya. Tapi kalau sekarang ini kita bisa masih bicara dalam konteks dunia ya, artinya juga ingin bisa menjalani hidup dengan rasa bahagia. Dimulai dari bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, ya. Dan dengan adanya self knowledge, sadar diri, kita akan lebih bisa untuk mengatasi konflik-konflik batin, ya, less inner conflict. Lalu ketika harus mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan-keputusan yang besar dalam hidup, nah, kita nggak banyak bingung dan bisa lebih meminimalisir
kesalahan ya dalam mengambil keputusan. Lalu juga kontrol diri dengan kita tahu tentang diri kita, memahami diri kita akan lebih punya kemampuan untuk mengontrol diri. Sementara kontrol diri itu penting banget. Ya, kenapa kayak kita puasa, kita sholat, dan segala macam ibadah itu juga bagian dari kita melatih self control, kontrol diri. Ya, makanya kalau self knowledge atau self awareness itu bisa meningkatkan juga self control, makanya sebaik-baik kita mengenali diri kita sendiri ya. Dan dengan kita mengenali diri sendiri, kita juga bisa lebih resisten ya, tahan terhadap tekanan-tekanan sosial, nggak gampang FOMO gitu ya, nggak harus ngikutin apa yang orang lain lakukan. Juga untuk mengetahui atau mencapai vitalitas atau pleasure, hal-hal apa yang kita senangi, yang kita tidak senangi, ya, dan juga supaya kita bisa toleransi dan memahami orang lain. Nah, memahami diri sendiri itu kenapa ada beberapa orang kasus yang saya temui dia seolah-olah seperti menolak atau nggak mau ya untuk mengenali dirinya sendiri. Karena ketika dia melihat ke dalam, dia menemukan hal-hal yang tidak enak, tidak nyaman, bikin marah, bikin sedih. Bisa jadi seperti itu. Ya, bisa jadi hal-hal tersebut eh, tercipta karena adanya pengalaman-pengalaman masa lalu ketika masa kecil itu tidak menyenangkan. Ini yang dimaksud atau yang sering dibicarakan eh, topik inner child ya, adanya inner child. Ini identik dengan adanya mungkin trauma masa lalu yang sering dipahami sebagai sisi yang harusnya tuh nggak ada, harusnya tuh dibuang, sehingga kita menolak untuk melihat yang mengenalinya. Trauma yang di sini nggak melulu bicara tentang suatu hal yang eh, luar biasa negatif ya, nggak harus seperti itu. Tetapi hal-hal yang pernah menyakiti hati kita, dulu pernah diejek, dulu pernah di eh, apa ya, dicuekin teman, dulu pernah dimarahin oleh orang tua gitu. Tapi itu membekas ya dan terlihat sebagai trauma. Jadi nggak melulu bicara soal kejadian-kejadian negatif yang luar biasa menyakitkan, nggak melulu seperti itu. Pemahaman setiap orang terhadap hal-hal yang negatif, hal-hal negatif atau trauma itu berbeda-beda, ya. Eh, dan kalau bicara inner child ini, em, secara umum bisa diartikan juga sebagai em, apa ya, perasaan sisi anak kecil kita dulu itu terbawa sampai sekarang yang masih ada di dalam diri orang dewasa. Kalau kita bicara soal logikanya ya, yang masa kecil kan sudah lewat gitu ya, karena kita sekarang sudah dewasa. Tapi kalau bicara tentang inner child ini seolah-olah apa-apa yang dialami masih kecil itu kayak baru kemarin sore gitu loh. Kayak kayaknya baru aja, baru kemarin. Jadi ada terus sampai sekarang, berasa itu tuh kayak masih deket terus kejadiannya, ya. Tetapi kan apa-apa yang kita alami di masa kecil, di masa lalu itu tentu eh, tidak akan lupa ya, tidak akan pernah kita lupakan. Makanya penting nih buat orang tua ya kita sekarang untuk bagaimana bisa menciptakan memori sebaik-baiknya kepada anak supaya apa-apa nanti yang dibawa mereka ke masa depan itu didominasi oleh hal-hal baik. Nggak bisa juga 100% baik, tentu nggak akan bisa ya. Pasti ada hal-hal yang negatifnya, dan hal-hal negatif itu pun juga harus diajarkan ke anak-anak supaya mereka tahu bagaimana menghadapinya. Tetapi em, luka itu tidak sebegitu mendalamnya sehingga tidak menghambat perkembangannya. Dan kalau kita bicara inner child itu memang sesuatu yang nggak bisa kita tampik. Ini adalah bagian dari diri kita, yang mana kalau kita mau meningkatkan self awareness, kesadaran diri dan juga self knowledge, ini harus kita kenali, ya, harus kita kenali, harus kita pahami dan kita terima, karena ini bagaimanapun juga adalah diri kita, bagian dari kita, seperti itu.
Nah, secara keilmuan bahasanya adalah advisory childhood experience. Jadi pengalaman-pengalaman masa kecil kita yang berpengaruh terhadap uh, masa depan, berarti sekarang ini. Jadi bagaimana kita berpikir sekarang, bagaimana kita merasa, bagaimana kita bersikap, itu sebenarnya hasil atau pengaruh dari apa-apa yang kita dapatkan ketika kita masih kecil.